Oke, Sobat Muda KNPI, ketemu lagi sama saya di sini dalam acara ngobrol santai bersama Ketua KNPI Kota Tangerang. Yoi, Bung Uis, gimana kabarnya Bung Uis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Gimana nih? Udah ngopi belum Bung Uis? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Iya. Terima kasih udah datang ke sini ya Bung Uis ya. Ya, sama-sama. Karena bukan apa-apa, kedatangan Bung Uis di sini merupakan motivasi buat kita semua. Ada sobat muda di sini, jadi berharap kunjungan dari Ketua KNPI Kota Tangerang bisa di sini. Jadi motivasi buat mereka semua. Oke. Kita ngobrol santai aja Bung Is ya. Aduh, ada kue juga tetap nih. Harus jaga jarak. Oh, tetap ya. Social distancing ya. Ya Bung Is. Kita lanjut aja nih ya. Seorang Bung Uis itu seperti apa dan bagaimana sih? Ya. Simple, saya orangnya yang sederhana ya. Gitu ya. Ya, saya anak ketiga dari 4 saudara. Berlatar belakang dari keluarga yang mungkin tidak seberuntung anak yang lain ya. Iya. Tapi kita lahir dari keluarga yang sederhana. Namun kesederhanaan ini bisa menjadi penyemangat. Motivasi ya? Ya, motivasi buat saya dan kedua kakak dan adik saya terus ya untuk tetap semangat, khususnya di dunia pendidikan. Oh gitu. Jadi ya? saya 4 saudara, alhamdulillah semuanya sudah sarjana. Waduh, mantap. Terus ini untuk kegiatan sendiri Bung Wis untuk akhir-akhir ini seperti apa? Ya, masa pandemi gini ya? Untuk kegiatan kita tetap ya di tengah keterbatasan kita untuk pembinaan kepemudaan, kita memanfaatkan media-media sosial ya, kemudian pertemuan terbatas, kemudian Zoom meeting dan sebagainya gitu. Intinya adalah bagaimana apa yang ingin kita sampaikan ya sebagai wadah organisasi kepemudaan dan pemuda di Kota Tangerang ini bisa membantu pemerintah untuk menyampaikan ya program-program ya, kemudian memberikan bimbingan, pembinaan kepada pemuda. Gitu. Ya, kita banyak kerjasama lah dengan para organisasi yang ada, kemudian organisasi di luar KNPI, supaya pemudanya bisa lebih aktif lagi. Apalagi di tengah kondisi ini kan juga kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Teman-teman sebagai garda terdepan juga tetap harus menjaga kesehatannya. Iya. Ini nih ngomong-ngomong masalah KNPI, bukan masalah sebenarnya organisasi KNPI ini. Sejarahnya tuh seperti apa? Kita nih anak-anak muda Kota Tangerang, jadi biar tahu sejarah KNPI ini seperti apa dari seorang ketua KNPI Kota Tangerang. Ya memang ada peribahasa ya. Iya. Jangan pernah melupakan sejarah. Oh gitu ya. Iya. Melawan lupa ya. Iya. Jadi sejarah itu memang tidak bisa dilupakan ya. Kalau KNPI memang lahir di 23 Juli 1973. Ya, waktu itu didirikan oleh organisasi Cipayung. Ya. Kemudian sempat ya di masa Orde baru begitu ya, ini sempat ada pergerakan ya. Bahkan bukan hanya Orde Baru, dari sejarah bangsa ini ya, dari 28, 45, kemudian 66, 98 sampai sekarang memang dipelopori oleh pemuda. Gitu. Nah, untuk di Kota Tangerang ya kita terbentuk di tahun 94. 94 ya. Waktu itu memang masih di Kabupaten Tangerang. Oh iya, ya KNPI-nya. Kemudian pasca berdirinya Kota Madya Kota Tangerang ya, Kota Madya Tangerang, terbentuklah KNPI di Kota Tangerang. Gitu. Kemudian waktu itu ketua pertamanya Bang Haji Kosasi.
Oh, Bang Haji Kosasi ya. Iya, Iya, Bang Haji iya, Kosasi, iya. sekarang di Dekan Fakultas Hukum UMT. Oh, UMT. Ya, Wah. waktu itu markasnya di GP 52. Oh, Gedung Pemuda yang Gedung di Pemuda di Pasar 52. Anyar ya? Iya, disitulah Oh. tonggak pergerakan pemuda ya di Kota Tangerang, Oh. cikal bakalnya gitu. Nah, kemudian berikutnya, karena kita kan satu periode nih 3 tahun. 3 tahun ya? Enggak Ya. 5 tahun? Enggak, Oh, 3 3 tahun. tahun. Ya. Kebetulan saya ke 9, periode ke 9. Waktu itu Bang Kosasi, kemudian Bang Ibnu Jandi, ya, kemudian Bang Haji Adam Dohiri, Iya. ya, kemudian Bang Oman dulu. Bang Oman ya. Ya, ada Bang Oman, kemudian Bang Adam, ya periode keempat. Setelah itu ada Bang Hapipi, kemudian Bang Wawan Fauji, ya. Kemudian Bang Ibrahim, ya, Bang Boim ya. Ya, Bang Rusdi, Oh, Rusdi sekarang anggota dewan, ya. Dan baru saya. Jadi saya ke 9. 9 ya. Iya. Dan berakhir besok tahun ini. Tahun ini? Iya, tahun ini. Insya Allah. Kira-kira mau maju lagi atau gimana? Saya yang terpenting adalah bagaimana cita-cita saya, bagaimana motivasi saya waktu itu maju bisa tercapai. Itu saya sudah bersyukur. Bicara ke depan, kita masih melihat bagaimana dinamika teman-teman yang ada gitu. Terus ini nih, untuk tujuan sendiri tuh KNPI itu seperti apa sih? Adanya KNPI ini tujuannya itu seperti apa gitu? Ya, bicara tujuan kita ada visi juga ya, ada visi misi gitu. Bicara visi misi KNPI, jelas KNPI menjadi wadah organisasi perjuangan pemuda ya. Kemudian KNPI juga menjadi laboratorium penyalur aspirasi ya. Kemudian bicara tujuan, jelas KNPI mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya pemuda. Ya. Nah, kemudian tujuan KNPI juga terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian KNPI juga bertujuan bagaimana meningkatkan taraf hidup ya, kesejahteraan para pemuda khususnya di Kota Tangerang. Iya. Ini kenapa nih Bung Wis mau menjadi ketua KNPI? Gitu enggak? Jadi apa kira-kira motivasinya apa gitu kan? Bung Wis mau menjadi ketua KNPI? Ya, menjadi seorang ketua tidaklah mudah ya. Iya. Karena otomatis dia harus mengabdikan dirinya, waktunya untuk organisasi gitu. Karena nggak bisa kalau KNPI dia punya pekerjaan yang lain, ya agak sulit. Gitu ya. Ya, walaupun butuh perhatian khusus jadinya ya. Jadi kalau kita bilang semua di KNPI itu prioritas untuk ketua. Ya, jadi memang waktu itu niat saya yang pertama adalah niat. Saya niat melihat kondisi KNPI yang ada waktu itu masih banyak kekurangan. Walaupun ya kita nilai cukup baik lah waktu kepemimpinan sebelumnya Bang Rusdi bersama rekan saya ada Paridal Akam sebagai sekretaris waktu itu ya sudah cukup baik, namun memang masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, kemudian saya banyak ngobrol lah ke teman-teman organisasi kepemudaan yang berhimpun dengan para senior, dengan para tokoh gitu ya. Saya mulai niat bahwa saya ingin ada perubahan di lingkungan KNPI. Ya kita kalau lihat KNPI apa? Ya banyak bilang ini hanya tempat pernikahan lah, hanya orang-orang karena gedungnya itu ya, orang-orang elit ya. gitu kan, orang-orang elit saja yang bisa masuk KNPI. Kemudian kegiatannya juga itu aja gitu. Karena mereka tidak mengenal kali. Iya, itulah karena satu kurang membuka diri. Iya. Ya, kemudian kitanya KNPI-nya jarang turun ke bawah ya. Makanya saya izin waktu itu ke orang tua. Orang tua sempat menanyakan juga KNPI itu apa, ya saya menjelaskan. Ya, akhirnya saya direstui untuk maju oleh orang tua, kemudian
mendapat dukungan dari para organisasi kepemudaan, karena yang milih kan organisasi kepemudaan OKP ya, yang berhimpun di KNPI gitu. Benar-benar. Nah, kemudian alhamdulillah ya, dengan segala proses dan perjuangan, dengan semangat, dengan kerjasama, mereka kepercayaan juga ya, Bung Wis akhirnya ya. saya terpilih lah gitu. Ya awalnya memang karena keresahan juga sih, keresahan sehingga ya saya tawarkan ngobrol gitu. Dulu ada namanya Poros Muda. Poros Muda. Ya, di dalam KNP itu ada Poros Muda. Ya teman-teman yang memang jadi terdepan lah. Nah, kita ngobrol di situ. Ini siapa nih yang mau maju gitu. Ya. Akhirnya waktu itu saya insya Allah kalau memang teman-teman percaya saya siap. Gitu ya. Jalin komunikasi panjang, lama juga. ya pasti bisa lihat lah bagaimana waktu itu perjuangannya. Perjuangannya benar-benar Bung Wis sangat. Ya sampai sekarang alhamdulillah sudah 2 tahun ya. Saya terpilih di 2018 akhir. Kemudian sekarang sudah masuk 2021. Ya, tahun ini di akhir bulan. Ya insya Allah akan ada pemilihan lagi. Iya. Jadi gini, Bung Wis, syaratnya apa untuk menjadi anggota KNPI? Ya di KNPI kan ada anggota, ada pengurus. Iya. Ya. Kalau yang dimaksud anggota itu adalah organisasinya. Jadi organisasi yang berhimpun di KNPI itu namanya anggota, selaku pemilik aset KNPI. Jadi saya ini hanya diamanahkan saja, dimandatkan saja. Gitu. Yang dipercayakan saja oleh teman-teman. Gitu. Itu anggota itu namanya organisasi, di kita ada 33 organisasi. Sekarang sudah 36. Banyak juga ya. Sudah 36 organisasi yang berhimpun. Itu termasuk komunitas atau apa? Enggak. Organisasi kepemudaan aja. Di KNPI itu secara ADART dia harus organisasi yang bersifat nasional. Oh, jadi udah harus ada tingkat kecamatan apa? Dia harus punya kepengurusan di tingkat provinsi sampai ke pusat. Nah, itu baru kemudian teknisnya ya, secara aturan dia harus mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri, kemudian menyatakan sikap untuk bergabung, kemudian mengisi lah form-form yang kita siapkan gitu. Nah, kemudian nanti ditentukan sebagai anggota KNPI itu waktu saat Rapimda atau Musda. Nah, ada namanya pengurus. Oh, pengurus, beda lagi anggota dan pengurus. Iya. Nah, pengurus KNPI adalah orang yang dimandatkan oleh para organisasi kepemudaan atau anggota organisasi yang berhimpun. Gitu. Jadi mereka pengurus KNPI ya, yang membawahi OKP itu. Ya, di luar itu kita juga ada kuota profesional. Kuota profesional. Ya, selama kita membutuhkan, ya misalkan ada para pengacara, yang punya background pengacara, punya background kesehatan, aktivis, itu bisa kita masukin sebagai pengurus. Iya. Jadi luas juga ya untuk KNPI ya, untuk keanggotaannya dan kepengurusannya ya. Iya. Ya kalau bicara anggota KNPI di kita sebenarnya paling ideal lah, karena kita nggak sembarangan masukin organisasi secara sembarangan gitu. Oh, salah-salah nggak bisa. Nggak bisa. Dia ada syaratnya. Dia harus terdaftar. 3 tahun gitu. Dia harus ikuti undangan. Diundang baru jadi undangan. Kemudian 3 tahun berikutnya baru jadi peninjau. 3 tahunnya lagi baru jadi peserta. Oh, jadi enggak. Jadi butuh 9 tahun organisasi itu untuk bergabung di KNPI. Dan kalau komunitas, kemudian forum-forum pemuda, kita sebenarnya punya badan otonom sendiri. Kita bentuklah namanya Forum Ekspresi Jiwa Muda. Oh gitu ya. Iya, karena bicara fungsi dan tujuan ya memang kita bukan hanya membina organisasi yang ada, tapi kita membina pemuda secara keseluruhan. Ya, bagaimana kita mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara pemuda kalau kita tidak terjun langsung ke pemudanya. Benar. Iya. Mantap, dan karena nggak semua orang ikut organisasi. Benar. Kita harus mikirin orang yang juga ikut komunitas, ikut forum-forum diskusi, kemudian ikut yang
kepengurusan pemuda tingkat RW Oh. gitu. Jadi apapun ketika kita menyampaikan menyampaikan arahan, Atau bimbingan, masukan, langsung, itu bisa langsung masuk. benar, gitu. benar. Ya. Iya, iya. Di Kota Tangerang ada sekitar 400 ribuan pemuda. Iya. Yang masuk kategori pemuda ya. Yang masuk kategori pemuda. Usia 16 sampai 30. 16 sampai 30. Ya, itu bagaimana tanggung jawab mereka ya sebenarnya ada di kami ya untuk pembinaannya. Iya. Karena masalah kemudahan banyak. Ya. Ada pengangguran. Ini luar biasa. Sekarang aja. Nih, Bung Wis, saya potong sebentar. Sambil ngobrol, kita ngopi sambil ngopi. Aduh, siap. Nih, ada donat juga nih ya. Dari mana nih donatnya? Donatnya dari mana ini ya? Ada sponsor juga kayaknya. Tapi ya. Wah, tuh. Kalau jadi kita ngobrol pintar, Bung Wis. Di sini kita ngobrol pintar. Jadi kita berbagi ilmu bersama KNPI Karawaci dan Kota Tangerang. Terima kasih nih. Ada diminum Bung Wis. Ya, diminum. Diminum. Kita ngopi dulu ya. Ada nih benar. Makin semangat. Iyalah, biar mata terang Bung Wis. Aduh, soal bukan apa-apa. Jam segini tuh waktu udah makin jam ngantuk. Udah mulai ya. Kalau bahasa Tangerang mah tundu ya, ngantuk lah. Ya lanjutkan Bung Wis. Ya. Makasih. Ya, sampai ke masalah pemudaan ya. Ya, jadi masalah pemudaan sebenarnya tidak lepas dari ya itu aja. Iya. Ya, pertama pengangguran. Pengangguran itu kita kalau nggak salah data kemarin itu sekitar 88 ribuan. Kenapa? Karena KNPI tidak bekerja sama dengan perusahaan atau untuk menyalurkan atau gimana? Ini 88 ribu ini belum semua Pak. Belum semua ya? Belum ketahuan semua ya? Ya, 88 ribu itu hanya berdasarkan data kartu kuning. Oh, kartu kuning yang sudah terdaftar di orang yang Disnaker membuat kartu untuk atau pendaftar untuk mencari kerja. Iya, belum mereka yang nggak bikin ya? Belum dihitung mereka yang belum bikin. Iya. Belum dihitung mereka yang kemarin di wisuda. Kita tahu ya ada 4 kampus besar. Iya. Ada UNIS, Raharja, UMT, ada STISIP. Ada STISIP ya. 4 kampus besar ini, satu kampus ini bisa meluluskan berapa ribu orang. Ya. Benar. Ini jadi tugasnya kan luar biasa. Nah, kemudian mereka yang lulus sekolah, nggak kuliah, nggak kerja, nah, itu pengangguran juga. Iya. Jadi PR. Jadi PR lah gitu. Nah, kemudian tadi kok kenapa tidak melibatkan para pengusaha untuk bagaimana menyerap? Kita sebelumnya memang melakukan kerjasama ya dengan Disnaker untuk menggait para pengusaha. Ya, kita adakanlah job fair. Itu job fair setiap tahunnya bahkan bisa lebih dari 2 kali ya. Namun menurut kami job fair itu bukan menjadi solusi akhir. Gitu ya. Iya. Job fair oke, mereka daftar berbondong-bondong tapi kita tidak tahu siapa yang diterima. Jangan-jangan ini hanya sebuah formalitas saja perusahaan melakukan job fair. Nyatanya nonsen ya. Ya, makanya kami ini di KNPI lebih kepada pola penyadaran. Jadi ada grand design pembangunan pemuda secara nasional itu. Yang pertama adalah penyadaran. Penyadaran ya. Ya. Maksudnya penyadaran? Penyadaran itu ya mereka yang yang sekolah, yang kuliah berharapan, mempunyai harapan untuk mendapat kerja. Ya. Padahal itu salah. Ya. Kenapa dia tidak berpikir untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja? Oh iya. Karena kalau dia berharapan untuk mendapat kerja, tidak ada kampus yang menjamin untuk ketika dia kuliah lulus mendapat kerja. Mungkin hanya BSI aja. Itu pun kita nggak tahu. Kuliah dapat kerja itu kan BSI doang. Yang lain kan nggak ada yang bisa menjamin. Ya Pak. Iya benar. Iya jadi itu satu. Kita lakukan penyadaran kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan. Jadi setelah sadar mereka kan harus diberdayakan. Harus bagaimana gitu kan? Ya kan? Harus diberdayakan juga ya. Nah setelah diberdayakan, ya kita KNPI sebagai fasilitator memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Ya, kita kerjasama dengan instansi-instansi terkait, baik di pemerintahan maupun di swasta gitu. Nah kemudian pengembangan. Gitu. Jadi itu grand design pengembangan kepemudaan. Pemberdayaan dan pengembangan. Ya.
Itu Iya, kita baru iya, bicara masalah pengangguran. Iya, iya, iya. Belum lagi kita masalah narkoba. Penyuluhan atau apa Ya, gitu kita tahu masalah kepemudaan di tahun 2020 aja ini masih didominasi oleh pemuda. Pemuda ya. Ya. Apalagi ya masalahnya banyak. Kita jelas di sini adalah lapasnya banyak. Di lapas itu bukan berarti bebas dari narkoba, justru malah mereka aman di dalam bisa menjalin komunikasi untuk bisnis haram itu. Ya, kemudian kita ada bandara, pintu masuk negara lain untuk masuk ke Indonesia. Ya, kemudian kita juga di Banten ini menjadi lintas untuk orang ke luar pulau, ke Sumatera. Orang mau masuk ke DKI, ke ibu kota harus lewat sini, gitu. Kemudian kita juga banyak pabrik-pabrik, gitu ya berapa kali terungkap gitu. Nah, itu masalah narkoba. Kemudian masalah kemudahan lainnya ada tawuran. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, ya, mereka ya. Kemarin ada aja berita ya. Belakangan mungkin pelajar. Iya. Ya. Kalau sekarang mungkin hanya ormas saja. Ya, mungkin kadang selisih paham gitu. Ya, itu pun kami ya bagaimana bisa jalin kerjasama untuk jaga kondisivitas lah. Nah, kemudian masalah pemuda lainnya adalah miras ya, benar. Itu luar biasa juga karena itu dampaknya adalah negatif. Nah, kemudian pada intinya adalah semua masalah kepemudaan intinya karena mereka tidak punya aktivitas. Benar. Mereka iseng, ya masalah pengangguran, masalah narkoba, masalah miras, masalah tawuran. Ini orang yang sebenarnya awalnya tidak punya aktivitas. Kegiatan. Maka ya iseng-iseng berhadiah kalau ya awalnya bingung gitu. Mau ngapain ya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun dia mungkin bisa tahan. Tapi kelamaan dia nggak tahan. Ada saja yang bisa tergoda. Cobain nih bisnis ini, bisnis itu. Padahal itu malah titik awal menjerumuskan mereka ke dunia yang salah gitu. Benar. Itu masalah kepemudaan. Iya. Terus kira-kira nih untuk harapan sendiri untuk Bung Uwis ke pemuda Kota Tangerang tuh bagaimana? Ya, harapan saya buat pemuda di Kota Tangerang ya. Saya mengajak buat pemuda untuk tetap kreatif, ya. Kemudian inovatif, ya. Kemudian pemudanya lebih berdaya saing dan berlandaskan akhlakul karimah. Tentu sesuai dengan sesuai moto Kota Tangerang gitu. Ya, itu harapan saya gitu. Kemudian kami juga punya slogan membangun pemuda menata kota. Artinya membangun pemuda itu kita bangun sumber dayanya, ya. Dengan sumber daya pemuda yang ada kan luar biasa. Dari 1,8 juta di Kota Tangerang ya. Jiwa ya. Ya. 400.000 diantaranya adalah pemuda. Ya. Ini aset yang luar biasa. Kalau nggak kita kembangin, kalau nggak kita jaga. Iya, itu dia. Iya, benar. Makanya harus kita bagaimana kita menyiapkan pemimpin untuk kedepannya ya. Ke depannya. Bahkan bukan hanya ke depan. Ya pemimpin pemuda hari ini ya pemimpin hari ini gitu. Semuanya menjadi pemimpin gitu. Khususnya buat pribadi dia. Benar. Nah, makanya di sini gunanya adanya KNPI seperti itu kan. Ya kita mengarahkanlah kepada hal-hal yang positif gitu. Ya banyak sekali harapan-harapan kita buat pemuda apalagi di tahun 2021 ini. Ya kita masih berhadapan dengan kondisi COVID seperti ini ya, pandemi seperti ini. Benar. Mau kita mau usaha apapun. Banyak sekali pemuda yang terdampak. Aduh, jadi emang dahsyat sekali ya namanya cara musibah saat ini ya. Soalnya bukannya kita aja di seluruh dunia pun merasakan namanya musibah ini ya. Mudah-mudahan nih corona di 2021 ini bisa pergi jauh lah. Ya lakukanlah pemuda. Harapan saya pemuda itu bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat buat diri dia sendiri, buat keluarga, dan orang lain. Buat orang lain, buat pemerintah, buat bangsa dan negara. Benar. Dan saya juga mengajak buat seluruh pemuda di Kota Tangerang untuk tetap menjaga kondisivitas. Karena kebelakangan ini kita mengalami disintegrasi bangsa nih. Benar. Ya kan? Saling serang, saling. Hal kecil aja bisa jadi
ricu ya. Bisa jadi itu rame panas begitu. Ramaikan ya. Ya makanya ya saling bergandengan lah kita jaga kota kita, kota Tangerang tercinta di bawah kepemimpinan Pak Haji Arif Erusmansa dan Pak Haji Sarudin. Ini sebenarnya sudah luar biasa. Iya. Bicara pendanaan sangat support dari pemerintah untuk pengembangan dan pembinaan kepemudaan. Ya, bukan hanya KNPI. Iya. Ya banyak kan. Ada tersebar anggaran itu di kelurahan, di kecamatan, di dinas untuk kepemudaan. Ya kemudian bicara sarana dan prasarana, ya seperti yang kita nikmati hari ini. Ini gedung pemuda di kecamatan ya, benar, Karawaci. Benar. Ya kita ada juga gedung pemuda di kecamatan Priuk dan tingkat kota. Sebenarnya tahun kemarin ya kalau nggak COVID itu sebenarnya dibangun juga gedung pemuda Cipondo dan Pinang. Ya. Terbentur COVID aja ya? Ya ini karena COVID. Iya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dan terwujud harapan teman-teman. Amin. Itu adalah bisa terwujud gedung pemuda di 13 kecamatan. Amin. Gitu karena kita ini kan di tahun 2017 ya kalau nggak salah. Ada target ya? Sudah dinyatakan sebagai kota yang layak pemuda. Ya. Jadi jangan sampai hanya karena untuk mendapatkan kategori kota layak pemuda sudah dibuat satu. Ternyata wali kota Pak Wali punya pandangan lain. Oh enggak, ini buat seluruh pemuda di Kota Tangerang. Ya, itu nanti setiap kecamatan ada. Dan bahkan insya Allah di tahun ini ya itu gedung KNPI juga di Kota Tangerang, gedung lain di Kota Tangerang ini akan dibangun, akan direnovasi. Jadi 4 lantai yang konsepnya nanti jadi pusat pengembangan potensi pemuda. 4 lantai? Ya. Wah mantap. Itu luar biasa, di sana sudah ada. Ya sebenarnya tahun kemarin juga ya. Cuma karena COVID terkendala ya. Mudah-mudahan hari ini di masa juga kepemimpinan saya juga bisa. Amin. Terwujud kan ada, ya ada wujud ya. Seenggaknya ada apa yang pernah ditinggalkan lah begitu. Ya ada kenangan ya. Dan ini buat sejarah juga buat pemerintah juga, buat KNPI juga ya, karena kita seringkali banyak kasih masukan ya buat pemerintah. Jadi tugas kita sekarang ya itu aja, memberikan masukan buat pemerintah, memberikan arahan buat para pemuda gitu, membantu masyarakat khususnya pemuda. Banyak sekali aspirasi yang masuk ke KNI di KNPI ya, urusan sosial, ekonomi, budaya ya, banyak sekali. Oke, Bung Wis. Wah, terima kasih banget nih ya udah datang ke sini. Kita sangat beruntung banget ya. Para pemuda Kota Tangerang, khususnya Karawaci, kita udah beruntung kedatangan ketua KNPI dari Kota Tangerang. Dan jangan lupa buat subscribe ya, yang namanya YouTube KNPI Kecamatan Karawaci. Dan jangan lupa, Bung Wis, saya minta ini dong untuk 3M-nya, pesan-pesannya seperti apa? Sekarang udah 4M, Pak. Oh, udah 4M ya? Iya. Oh gitu ya? Menjaga jarak, ya. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, menghindari kerumunan. Oh iya. Jadi itu sudah nambah 4M. Oke. Ya kita berdoa lah semua. Saya mengajak buat rekan-rekan pemuda sekota Tangerang dan seluruh masyarakat. Mari kita berdoa agar penyakit ini, wabah ini, corona ini, COVID ini segera berakhir. Cepet-cepet cabut dah dari sini ya. Ya semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya, ya tetap terjaga dan tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sampai jumpa lagi bersama kami media KNPI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wis. Alright, thank you.